Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan proyek termodinamika kami, yaitu tentang pembuktian hukum termodinamika terhadap pembuatan popcorn. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, yaitu Cindy Yulia Putri dengan NIM 210336065, dan rekan saya yaitu Indri Ramadhani dengan NIM 210338083. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskannya. Bab 1 pendahuluan. Tujuannya yaitu untuk membuktikan adanya hukum termodinamika pada pembuatan popcorn. Landasan teori. 1. Pengertian termodinamika. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari kalor atau panas dan cara perpindahannya. Menurut Zemansky 1986 dalam Tipler 1991. Yang kedua, konsep dasar termodinamika. Pengabstrakan dasar atas termodinamika adalah pembagian dunia menjadi sistem dibatasi oleh kenyataan atau ideal dari batasan. Sistem yang tidak termasuk dalam pertimbangan digolongkan sebagai lingkungan. Dan pembagian sistem menjadi subsistem masih mungkin terjadi, atau membentuk beberapa sistem menjadi sistem yang lebih besar. Biasanya, sistem dapat diberikan keadaan yang dirinci dengan jelas yang dapat diuraikan menjadi beberapa parameter. Selanjutnya yaitu sistem termodinamika. Sistem termodinamika adalah bagian dari jagat raya yang diperhitungkan. Sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem dengan jagat raya, yang disebut dengan lingkungan. Klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan pada sifat batasan sistem lingkungan dan perpindahan materi, kalor, dan entropi antara sistem dan lingkungan. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Yang pertama yaitu terosilasi. Sistem terosilasi adalah tak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungannya, atau wadah terosilasi seperti tabung gas terosilasi. Yang kedua, sistem tertutup. Terjadi pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Misalnya yaitu rumah hijau. Yang ketiga yaitu sistem terbuka, merupakan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja benda dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu keadaan termodinamika. Ketika sistem dalam keadaan seimbang, dalam kondisi yang ditentukan, ini disebut dalam keadaan pasti atau keadaan sistem. Berkaitan dengan sistem dan lingkungan, bisa dikatakan bahwa kalor merupakan energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau energi yang berpindah dari lingkungan ke sistem akibat adanya perbedaan suhu. Yang kelima yaitu proses termodinamika. Jika kalor atau Q berkaitan dengan perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu, maka kerja berkaitan dengan perpindahan energi yang terjadi melalui cara-cara mekanis. Misalnya, jika sistem melakukan kerja terhadap lingkungan, maka energi dengan sendirinya akan berpindah dari sistem menuju lingkungan. Sebaliknya, jika lingkungan melakukan kerja terhadap sistem, maka energi akan berpindah dari lingkungan menuju sistem. Salah satu contoh sederhana berkaitan dengan perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang melibatkan kalor dan kerjanya yaitu proses pembuatan popcorn. Yang keenam, energi dalam dan hukum pertama termodinamika. Energi dalam sistem merupakan jumlah seluruh energi kinetik molekul sistem ditambah jumlah seluruh energi potensial yang timbul akibat adanya interaksi antara molekul sistem. Bunyi hukum termodinamika 1 yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan, hanya dapat melakukan perubahan bentuk. Secara sistematis, hukum termodinamika 1 dapat dirumuskan dengan delta U sama dengan Q dikurang W, di mana keterangannya yaitu U merupakan perubahan energi dengan satuan Joule, kemudian Q
merupakan kalor atau panas dengan satuan joule, dan W merupakan usaha. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi project akan dipresentasikan. Baik, terima kasih kepada Cindy. Saya akan melanjutkan. B. Alat dan bahan. 1. 2 kaleng bekas. 2. Korek api. 3. Jagung kering. 4. Lilin. 5. Minyak goreng. Adapun prosedur pekerjanya yaitu 1. Siapkanlah semua bahan. 2. Buatlah alat sederhana pembuatan popcorn. 3. Letakkanlah lilin di kaleng pertama dan hidupkan lilin. 4. Letakkan kaleng kedua di atas kaleng pertama. Kelima, masukkan minyak goreng secukupnya dalam kaleng kedua. Masukkan biji jagung ke dalam kaleng kedua secukupnya. Dan yang terakhir, amati apa yang terjadi terhadap biji jagung yang di dalam kaleng kedua tersebut. Pembahasan tabel hasil pengamatan bahan percobaan pertama. Biji jagung tanpa panas, minyak tidak panas, hasil pengamatan tidak ada perubahan biji jagung karena tidak ada pengaruh dari suhu. Yang kedua, biji jagung dengan panas, minyak mendidih, jagung mengembang dan terjadi perubahan suhu. Dua, hasil dan pembahasan. A, biji jagung dicampur dengan mentega cair tanpa panas, tidak ada bahan pada biji jagung, atau biji jagung tidak mengembang. B, biji jagung yang dicampur dengan mentega cair dengan adanya panas, biji jagung tersebut sehingga menjadi popcorn. Pop kaleng yang ditutup. Adanya tambahan kalor dari nyala api membuat biji popcorn dalam kaleng kepanasan dan mengembang. Ketika mengembang, biasanya biji popcorn berjingkrak-jingkrak dalam kaleng. Gaya dorong biji popcorn cukup besar, sehingga popcorn keluar dari kaleng. Untuk kasus ini, kita bisa menganggap popcorn sebagai sistem, kaleng sebagai pembatas, dan udara luar, nyala api, dan lain-lain, dan kawan-kawan sebagai lingkungan. Karena terdapat perbedaan suhu, maka kalor mengalir dari lingkungan, nyala api menuju sistem biji popcorn. Adanya tambahan kalor menyebabkan sistem biji popcorn memuai dan mengembang, sehingga mendorong popcorn terbang keluar kaleng. Si biji popcorn tadi melakukan kerja terhadap lingkungan. Dan dalam proses ini, keadaan popcorn berubah. Keadaan popcorn berubah karena suhu, tekanan, dan volume popcorn berubah memuai dan mengembang. Mengembangnya popcorn hanya merupakan salah satu contoh perubahan sistem akibat adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Kesimpulan, popcorn dimasukkan ke dalam kaleng yang ditutup. Adanya tambahan kalor dari nyala api membuat biji popcorn dalam kaleng kepanasan dan mengembang. Ketika mengembang, biasanya biji popcorn menjingkrak-jingkrak dalam kaleng. Gaya dorong biji popcorn cukup besar sehingga popcorn keluar dari kaleng. Untuk kasus ini, kita bisa menganggap popcorn sebagai sistem, kaleng sebagai pembatas dan udara luar, nyala api, dan kawan-kawan sebagai lingkungan. Karena terdapat perbedaan suhu, maka kalor mengalir dari lingkungan, nyala api menuju sistem biji popcorn. Saran, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan karena percobaan sederhana ini menggunakan api. Pada saat memasak biji jagung dalam kaleng akan terbang keluar, sehingga harus berhati-hati, takut terkena mata. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Indri.